Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswi semester 1A, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hofilin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi aliran Syiah. Adapun pokok pembahasan materi aliran Syiah, yang pertama yaitu ada pengertian Syiah. Yang kedua yaitu ada sejarah munculnya Syiah. Yang ketiga, pokok-pokok pemikiran Syiah. Lalu yang terakhir yaitu macam-macam Syiah. Yang pertama yaitu pengertian Syiah. Syiah menurut bahasa artinya pengikut, pendukung, atau kelompok. Sedangkan secara terminologi artinya adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait. Yang kedua yaitu sejarah munculnya Syiah. Mengenai kemunculan Syiah, dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahroh, Syiah muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut ahli lain, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, yaitu kelompok yang mendukung sikap Ali atau Syiah dan kelompok yang menolak sikap Ali yaitu Khawarij. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti atau khilafah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syiah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi Muhammad pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan dakwah ke kerabatnya, yang pertama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa Nabi pada saat itu mengatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Nabi Muhammad SAW, Ali merupakan orang yang luar biasa besar. Bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa Ghadir Hum. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir, dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di suatu padang pasir yang bernama Ghadir Hum, Nabi memilih Ali sebagai penggantinya di hadapan massa yang menyertai beliau. Berlawanan dengan harapan mereka, ketika Nabi wafat, ada kelompok lain yang pergi ke masjid untuk menentukan pemimpin yang baru karena hilangnya pemimpin yang secara tiba-tiba, sedangkan anggota keluarga Nabi dan beberapa sahabat masih sibuk dengan persiapan pemakaman Nabi. Kelompok inilah yang kemudian menjadi mayoritas bertindak lebih jauh dan dengan sangat tergesa-gesa memilih pemimpin yang baru dengan alasan kesejahteraan umat dan memecahkan masalah mereka saat itu. Mereka melakukan itu tanpa berunding dahulu dengan Ahlul Bait, kerabat, atau siapapun sahabat yang pada saat itu masih mengurusi pemakaman. Mereka tidak memberitahu sedikitpun. Dengan demikian, kawan-kawan Ali dihadapkan pada suatu hal yang sudah tak bisa berubah lagi. Karena kenyataan itulah, muncul suatu sikap dari kalangan kaum muslimin yang menentang kekhalifahan dan kaum mayoritas dalam masalah-masalah kepercayaan tertentu. Mereka tetap berpendapat bahwa pengganti Nabi dan penguasa keagamaan yang sah adalah Ali. Mereka yakin
bahwa semua masalah kerohanian dan agama harus merujuk kepadanya dan mengajak masyarakat mengikutinya. Kaum inilah yang disebut dengan kaum Syiah. Namun, lebih daripada itu, seperti yang dikatakan Nasr, sebab utama munculnya Syiah terletak pada kenyataan bahwa kemungkinan ini ada dalam wahyu Islam sendiri, sehingga mesti diwujudkan. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai kalangan Syiah merupakan sesuatu yang wajar. Para ahli berpegang teguh pada fakta sejarah perpecahan dalam Islam yang mulai mencolok pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan memperoleh momentumnya yang paling kuat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah Perang Siffin. Adapun kaum Syiah, berdasarkan hadis-hadis yang mereka terima dari Ahlul Bait, berpendapat bahwa perpecahan itu sudah mulai ketika Nabi wafat dan kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar. Segera setelah itu, terbentuklah Syiah. Bagi mereka, pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sekalipun, kelompok Syiah sudah ada. Mereka bergerak di bawah permukaan untuk mengajarkan dan menyebarkan doktrin-doktrin Syiah kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu ada pembahasan mengenai pokok-pokok pemikiran Syiah. Yang pertama yaitu ada tauhid. Kaum Syiah mengimani sepenuhnya bahwa Allah itu ada, Maha Esa, Tunggal, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyamainya. Mereka juga mempercayai sifat-sifat Allah. Yang kedua yaitu ada Al-Adl. Kaum Syiah meyakini bahwa Allah itu Maha Adil, tidak melakukan perbuatan zalim dan buruk. Yang ketiga yaitu ada An-Nubuwat. Kepercayaan Syiah terhadap para nabi tidak berbeda dengan keyakinan umat Islam yang lain. Yang keempat yaitu ada Al-Imamah. Menurut Syiah, imamah berarti kepemimpinan dan kepengurusan agama dan dunia sekaligus. Ia pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, dan mewujudkan kebaikan dan ketentraman umat. Yang terakhir, dari pokok-pokok pemikiran Syiah yaitu ada Al-Ma'ad atau tempat kembali. Kaum Syiah sangat percaya bahwa hari akhir pasti terjadi. Lalu yang terakhir yaitu ada macam-macam Syiah. Yang pertama yaitu ada Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imamah. Disebut juga dengan Syiah 12 Imam karena yang menjadi dasar akibatnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin regiopolitik. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah, bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaannya, tetapi juga karena ia telah ditunjuk dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad. Ide tentang Ali dan keturunan untuk menduduki jabatan khalifah telah ada sejak Nabi wafat, yaitu dalam perbincangan politik di Saqifah Bani Sa'idah. Syiah Itsna Asyariyah sepakat bahwa Ali adalah penerima wasiat Nabi seperti yang ditunjukkan Nas. Yang kedua yaitu ada Syiah Sub'iyah. Dianalogikan dengan Syiah Itsna Asyariyah, istilah itu memberikan pengertian bahwa sekte Syiah Sub'iyah hanya mengikuti 7 imam, yaitu Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Siddiq, dan Ismail bin Shadiq. Yang ketiga yaitu ada Syiah Zaidiyah. Disebut Zaidiyah karena sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, putra dari imam keempat yaitu Ali Zainal Abidin. Kelompok ini berbeda dengan sekte Syiah yang lain yang mengakui Muhammad Al-Baqir, putra Zainal Abidin yang lain sebagai imam kelima. Dari nama Zaid bin Ali inilah nama Zaidiyah diambil. Syiah Zaidiyah merupakan sekte Syiah yang moderat.
Abu Zahroh menyatakan bahwa kelompok ini merupakan sektor yang paling dekat dengan Sunni. Yang terakhir yaitu ada Syiah Hulat. Istilah Hulat berasal dari kata hala yang artinya bertambah dan naik. Syiah Hulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahroh menjelaskan bahwa Syiah ekstrim atau Hulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.